Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Syukur alhamdulillah kita bisa bertemu secara online pada sore hari ini dalam kondisi sehat walafiat ya. Semoga anak-anak yang hadir pada sore hari ini juga dalam kondisi sehat walafiat. Mungkin saya perlu jelaskan sedikit tentang istilah gagal ginjal pada anak ini ya. Sebenarnya untuk di dunia kedokteran, di dunia medis pun istilah gagal ginjal pada anak itu sekarang kita sudah tidak mengenal istilah ini. Jadi dirubah menjadi penyakit ginjal kronik kalau sifatnya kronik atau gangguan ginjal akut jika sifatnya akut. Hanya saja saya menuliskan di sini gagal ginjal agar mudah lebih dimengerti untuk awam atau orang-orang yang non medis supaya lebih jelas. Nanti kalau meskipun tetap dalam ruang lingkup penyakit ginjal kronik maupun gangguan ginjal akut. Ya ini saya siapkan untuk hari ini. Kebetulan kita memperingati Hari Ginjal Sedunia yang pada tahun ini jatuh pada hari ini Kamis tanggal 11 Maret 2021. Ya ini mungkin tema yang agak berat ya dibandingkan dengan tema misalkan tentang gizi atau nutrisi yang sudah sering kali mungkin diikuti oleh orang tua, para orang tua pada seminar-seminar awam ya. Cuman saya berusaha untuk bisa menyampaikan ya dengan bahasa yang mungkin lebih dimengerti. Nanti misalkan kurang paham bisa langsung dipertanyakan saat diskusi. Terus terang saya kalau bicara di seminar awam itu justru lebih ndredeg ya. Karena untuk menyampaikan bahasa kedokteran ke bahasa awam itu terus terang agak merupakan PR yang besar untuk saya sendiri, saya pribadi ya. Semoga nanti bisa dimengerti untuk semua audiens di sini ya. Ya, ini kurikulum vitae saya tadi sudah. Pada kesempatan sore ini saya ingin menjelaskan tentang apa sih yang dimaksud dengan gagal ginjal itu ya, baik gagal ginjal akut maupun kronik pada anak. Sekali lagi saya menyebut di sini konteksnya menyebutnya gagal ginjal ya. Sebelumnya mungkin nanti saya akan sedikit menjelaskan tentang apa sih ginjal yang sudah dilakukan oleh ginjal kita. Ginjal itu apa, fungsinya apa, dan kalau gagal ginjal itu seperti bagaimana gejalanya, penyebabnya, kemudian bagaimana sih mencegah gagal ginjal pada anak, dan tentu saja yang terpenting bagaimana menjaga ginjal kita ini tetap sehat ya. Kenapa saya tertarik untuk mengangkat tema ini pada peringatan World Kidney Day pada tahun ini ya? Seperti kita ketahui bahwa ternyata kejadian gagal ginjal pada anak ini semakin lama semakin meningkat, semakin tahun semakin meningkat. Tetapi di lain sisi kita juga harus bersyukur bahwa meskipun kejadiannya semakin meningkat, tetapi angka harapan hidupnya pun juga semakin tinggi dengan kemajuan dunia kedokteran saat ini. Ini harus diperhatikan meskipun jumlahnya tidak banyak seperti penyakit-penyakit yang lain, tetapi jadi saya ulangi, gagal ginjal sendiri itu dapat bersifat mendadak ya. Ini saya rasa sama baik dewasa maupun anak-anak. Terus kita sering menyebutnya gagal ginjal akut, kalau istilah sekarang gangguan ginjal akut, dan atau kerusakan ginjalnya itu berlangsung pelan-pelan, perlahan-lahan. Yang dulu saya nyebutnya di presentasi saya ini gagal ginjal kronik. Sekarang di istilah kedokteran menyebutnya penyakit ginjal kronik. Penting di sini bagi orang tua untuk memahami masalah ini agar dapat ikut serta dalam pencegahannya. Jadi ini harapan saya nanti take home message-nya di sini. Terutama yang sudah punya sakit ginjal atau punya faktor risiko menderita penyakit ginjal. Ya ini saya lihatkan ini kita punya 2 buah ginjal ya. Allah memberikan kita itu 2 buah ginjal. Dan ginjal ini merupakan organ tubuh di dalam tubuh kita yang daya sparingnya atau daya cadangannya itu paling besar. Artinya apa? 2 buah ginjal ini kalau hanya 1 ginjal yang berfungsi saja, itu bisa menghidupi manusia. Artinya kita dengan 1 ginjal itu fine-fine saja karena daya cadangannya itu sangat besar. Ya, makanya orang yang melakukan transplantasi ginjal atau memberikan ginjal kepada orang lain itu dia bisa tetap hidup seperti orang normal. Karena 1 ginjal saja sebenarnya sudah cukup untuk kita. 1 ginjal saja kalau dia secara struktur dan fungsinya masih lebih dari 20%, ya, itu
manusia juga masih tetap bisa hidup dengan baik tanpa ada gejala klinis yang berat atau belum muncul gejala klinis adanya gagal ginjal. Inilah kenapa ginjal kita itu kita menyebutnya silent organ atau organ yang diam, ya. Jadi diam itu artinya uh, dia tidak akan muncul gejala klinis penyakit sakit yang berat atau gejala gagal ginjal yang berat atau penyakit ginjal yang berat kalau masih di atas 20% struktur dan fungsi secara struktural ginjalnya itu masih berfungsi. Jadi ini yang bikin jebakannya itu di sini ya. Makanya banyak orang, banyak pasien yang datang ke kita, datang ke rumah sakit sudah dalam kondisi stadium yang akhir. Biasanya itu sudah secara struktur tinggal kurang dari 20%. Nah, di sini saya mau memperlihatkan nih, apa sih yang dilakukan ginjal kita ini? Ginjal kita ini fungsinya banyak ya. Yang salah satunya ini mungkin fungsi-fungsi ginjal ini kita tidak menyadarinya. Beda sama jantung ya. Jantung itu kalau ada sesuatu, segala sesuatu, misalkan kita lari cepat, kita ketemu misalkan anak-anak ya, ketemu gurunya yang serem gitu ya, itu pun kita sudah redekan ya, gemeter ya. Jadi kalau jantung dia langsung sudah ada respon, tapi ginjal ini benar-benar dia diam dan akhirnya manusia jarang yang menyadari keberadaannya. Padahal fungsinya banyak. Yang pertama ini, menyeleksi nutrisi berbagai makanan yang kita makan. Jadi semua makanan yang kita masuk ke dalam tubuh kita itu akan diseleksi ginjal. Mana yang dibutuhkan oleh tubuh akan dikembalikan ke dalam tubuh ya, diserap kembali. Mana yang tidak berguna akan dibuang nih ke tempat sampah nih, maksudnya dibuang lewat urin ya. Jadi ginjal ini fungsinya salah satunya ini yang penting, menyeleksi nutrisi. Ya, ini fungsi yang tidak kita sadari kan ya. Jadi memang kita harus hati-hati sekali kalau mau makan makanan tertentu, minum minuman tertentu, benar-benar harus diseleksi. Jangan sampai yang merugikan ginjal kita. Kalau ginjal kita kerjanya terlalu berat, pada saat menyeleksi nutrisi ini tentu saja akan lama-kelamaan akan mempengaruhi fungsinya. Ya. Kemudian, ya ini semuanya sepertinya sudah tahu. Fungsi ginjal yang berikutnya adalah memproduksi urin, mengeluarkan cairan yang berlebihan dan sampah dari tubuh kita ya. Jadi kalau ginjalnya tidak bisa berfungsi dengan baik, dia tidak bisa menjaga keseimbangan cairan tubuh. Makanya biasanya keluhannya awal-awal kalau orang dengan gagal ginjal, urinnya sulit keluar atau produksi dari kencingnya akan menurun. Mungkin yang ada di sini yang banyak yang pernah mengalami ya pada saat awal-awal kena sakit ginjal, biasanya salah satu keluhannya itu kok pipisnya berkurang ya, kencingnya berkurang ya, karena salah satu fungsi ginjal adalah juga menjaga keseimbangan cairan tubuh. Nah ini fungsi ginjal yang berikutnya yang mungkin tidak banyak orang tahu ya. Kok bisa ginjal dapat mengatur tekanan darah kita? Ya. Kenapa ginjal dapat mengatur tekanan darah kita? Karena ginjal itu, di dalam ginjal itu ada suatu hormon yang akan dikeluarkan oleh ginjal jika ginjal sakit. Jika ginjal kekurangan aliran darah, maka ginjal akan berespon mengeluarkan hormon yang namanya itu renin ya. Nah, hormon renin inilah yang bertanggung jawab dengan peningkatan mengatur tekanan darah. Kalau reninnya banyak yang keluar ya, misalkan sakit ginjal, radang ginjal, sehingga aliran darah ke ginjal menurun, ginjal berespon dengan mengeluarkan hormon renin ini. Hormon renin ini dia bisa menyebabkan penyempitan pembuluh di dalam tubuh manusia, penimbunan cairan yang berlebihan. Inilah yang bisa menyebabkan peningkatan tekanan darah kita. Sehingga kalau salah satunya itu misalkan datang ke tempat praktek dokter anak ya, makanya meskipun anak-anak itu juga dicek tekanan darahnya, karena salah satu manifestasi atau salah satu gejala klinis anak-anak dengan sakit ginjal terutama itu adalah peningkatan tekanan darah atau hipertensi ya. Bahkan kalau hipertensi pada anak-anak itu 80-90% penyebabnya ginjal. Beda dengan orang dewasa ya. Kalau orang dewasa tekanan darah tinggi itu kebanyakan karena genetik atau penyakit-penyakit metabolik seperti kencing manis dan yang lainnya. Nah ini fungsi ginjal yang berikutnya yang mungkin juga tidak banyak orang tahu ya. Ginjal ini juga membantu dalam pembentukan sel darah merah. Kenapa?
Di ginjal ini fungsinya adalah memproduksi salah satunya hormon yang dinamakan hormon eritropoietin. Jadi pada anak-anak yang sakit ginjal atau ginjalnya mengalami kerusakan atau penurunan fungsi, maka akan terjadi penurunan produksi dari hormon eritropoietin ini sehingga terjadi gangguan pembentukan sel darah merah, anaknya HB-nya, hemoglobinnya jadi turun, pucat keluhannya. Ya, jadi sekarang sudah bisa mulai paham ya, kenapa kok sakit ginjal itu pucat, tensinya tinggi, ya, urinnya menjadi menurun jumlahnya, ya, itu penyebabnya karena ginjal ini organ yang fungsinya banyak, ya, fungsinya banyak, bukan hanya mengeluarkan urin, tapi ternyata ini ya banyak sekali. Kemudian ini yang penting juga, ginjal ini fungsinya memetabolisme vitamin D. Jadi vitamin D yang masuk lewat makanan itu bentuknya kan tidak aktif di ginjal, dia akan dimetabolisme menjadi vitamin D. Bentuk vitamin D yang aktif yang berfungsi terutama untuk membantu penyerapan kalsium di usus. Artinya apa? Jika terjadi gangguan metabolisme vitamin D akibat penurunan fungsi ginjal ini, maka akan terjadi hambatan penyerapan kalsium di usus, akhirnya tubuh akan berespon. Wah, ini kekurangan kalsium nih, kalsium yang dari makanan tidak bisa diserap dengan baik, gara-garanya ginjalnya nggak bisa berfungsi dengan baik, sehingga terjadi gangguan metabolisme vitamin D. Akhirnya tubuh berespon dengan ngambil kalsium dari tulang ini, ya. Akhirnya kropos, mudah kropos. Itu ya. Jadi kalau pada anak-anak yang normal, fungsi ginjalnya baik, maka vitamin D-nya metabolismenya baik, kalsiumnya jumlahnya baik, sehingga pertumbuhan tulang dan gigi terutama ini bisa berjalan dengan baik. Jadi itu ya, ginjal itu tidak hanya mengatur cairan ya, ternyata kalsium, vitamin D ini juga diatur oleh ginjal ya. Nah, sekarang saya akan sedikit sharing tentang apa sih yang dimaksud dengan gagal ginjal ya. Gagal ginjal istilahnya saja gagal, jadi gagal tidak berhasil, gagal ya. Kita sebenarnya kalau ngomong tentang gagal ginjal, artinya ginjal gagal melaksanakan fungsinya. Fungsinya apa saja? Ya tadi itu yang sudah saya sebutkan sebelumnya. Ya, menyeleksi nutrisi, keseimbangan cairan, kemudian untuk tekanan darah, mengatur tekanan darah, kemudian sel darah merah atau pembentukan hemoglobin, vitamin D, kalsium, dan sebenarnya ada beberapa hal lagi yang penting yaitu mengatur keseimbangan elektrolit tubuh dan juga asam basa. Itu yang penting. Sehingga kalau namanya gagal ginjal ya ginjal gagal melaksanakan fungsinya yang itu tadi. Sehingga tubuh akan berteriak banyak sekali, akan timbul gejala klinis yang berhubungan dengan gagalnya ginjal melakukan fungsi-fungsinya tadi. Jadi gagal ginjal itu sendiri ya ada dua macam ya. Yang pertama gagal ginjal akut, ya satunya kronik. Gagal ginjal akut ini sekarang istilahnya memang gangguan ginjal akut. Ini biasanya ginjal kejadiannya mendadak dari jam sampai hari, biasanya kurang dari 7 hari. Nih ginjalnya ya, gambar ginjalnya, jadi ginjalnya lemes ini ya, tidak bisa melakukan fungsinya dengan baik. Antara 7 hari dan 3 bulan, 7 hari dan 3 bulan ini sebenarnya adalah peralihan dari akut menuju kronik. Artinya apa? Jika kita gagal melakukan terapi atau tidak dikenalinya kegagalan pada saat 7 hari sampai 3 bulan ini, sehingga tidak terapi dengan baik atau tidak dikenali dengan baik, maka pasien akan jatuh ke gagal ginjal kronik. Atau memang dan sifatnya kalau kronik ini memang dia perlahan-lahan. Coba ini dilihat ya, pada penyakit ginjal kronik ini ya, yang ini memang ada 5 stadium ya. Yang stadium akhir ini kayak gini ginjalnya, mengkeret ginjalnya ya, mengkeret contracted, jadi mengkeret gitu ya, jadi sudah tidak bisa berfungsi dengan baik. Kalau sudah seperti 4 ini sudah harus waspada, obatnya ya kalau nggak cuci darah ya cangkok ginjal. Kalau yang seperti ini yang mengkeret, mengecil dan keriput ya, keriput seperti itu, dia terapinya ya cuma 2, kalau enggak cuci darah atau cangkok ginjal. Ya ini istimewanya ginjal itu ya. Jadi dia organ yang sabar, tetapi kalau sudah marah ya, kalau saya sering bicara ini ke orang tua pasien ya. Jadi kalau sudah marah atau istilahnya orang Jawa itu purek ya, dia enggak mau balik lagi. Enggak bisa sifatnya reversibel atau kembali lagi itu enggak bisa. Jadi terapinya cuma ada 2 tadi pilihannya.
cuci darah atau cangkok ginjal. Oleh karena itu, kita harus betul-betul menjaga ginjal kita supaya tetap sehat. Nah, ini mengapa mengapa pada anak ini sebabnya apa sih yang paling banyak yang menyebabkan ginjal anak-anak kita ini biasanya tidak berfungsi? Ada beberapa penyebab ya. Yang pertama bisa memang adanya penyakit pada ginjalnya sendiri, ya nanti akan saya jelaskan apa saja itu. Atau penyakit lain yang melibatkan ginjal dan merusak ginjal kita. Jadi bisa dari ginjal, bisa dari luar ginjal. Ini saya tuliskan gambar seperti ini, kenapa ini untuk reminding, untuk mengingatkan kita semua. Ini hal yang simple, ini sering dilakukan oleh anak. Apa ini? Ngempet pipis ya. Ngempet pipis ini saya beberapa kali menerima pasien sudah gagal ginjal akut yang gangguan ginjal akut yang sudah sampai beberapa butuh cuci darah hanya karena infeksi saluran kemih. Infeksi saluran kemih, saya nggak nakut-nakutin tapi ada beberapa kasus seperti itu ya. Jadi infeksi saluran kemih yang berulang yang penyebab kelainan struktur di ginjalnya tidak ada, hanya remeh-temeh karena dia ini ISK berulangnya penyebabnya bukan kelainan anatomi atau struktur, tetapi ini kebiasaan-kebiasaan yang mungkin anak-anak kita sering lakukan. Apalagi kalau sudah biasanya ya kasus-kasus sekarang keluhannya hampir sama ya. Biasanya kalau sudah main game di depan laptop atau di depan HP, anak-anak kita ini jadi menunda-nunda keinginan berkemih. Padahal sudah ingin berkemih atau sudah ingin buang air kecil tapi ditunda-tunda ya. Jadi ini sebenarnya simpel sederhana, tetapi kita harus waspadai betul. Nah, ini adalah contoh ginjal yang sudah kalau dilihat postmortem itu dilihat dari mayat ya, dilihat pasien dengan mayat dengan gagal ginjal yang stadium akhir ini ginjalnya seperti ini ya. Bayangkan ya yang bagus tadi jadi seperti ini. Nah, penyebab gagal ginjal itu kalau yang akut ya, akut tadi yang kurang dari 7 hari atau biasanya memang di bawah 2 bulan, tetapi kalau yang saya bicarakan ini yang mendadak kurang dari 7 hari. Penyebabnya apa yang paling sering? Ya, depresi cairan itu maksudnya kekurangan cairan. Ya, ini yang sering pada anak-anak. Contohnya pada kasus apa? Anak diare, muntah, dehidrasi sampai dehidrasi berat. Kalau dehidrasi berat, kekurangan cairan, maka aliran darah atau cairan ke ginjal juga akan menurun, bisa menyebabkan gagal ginjal akut atau gangguan ginjal akut juga. Kemudian penyakit di ginjal ini juga sering pada anak, penyakit radang di ginjal. Bisa karena karena setelah infeksi di tenggorokan atau kulit yang sering kita temukan ya. Mungkin ini banyak nih pasien-pasien yang di sini yang hadir sepertinya yang kasusnya karena ini ya, karena infeksi kuman Streptococcus yang sering, atau penyakit-penyakit autoimun di ginjal yang sering adalah lupus, kemudian bisa Henox Conlan purpura yang menyerang ginjal, itu juga bisa mencetuskan terjadinya gagal ginjal akut. Kemudian yang ketiga ini, sumbatan saluran kemih. Ini memang lebih jarang pada anak. Jadi misalkan ada batu nih, ini saya tunjukkan nih ureter ya. Ini kan ginjal nih kandung kemih. Ureter itu adalah saluran dari ginjal ke kandung kemih. Itu kalau ada batu di ureter, ada batu di buli di kandung kemih, maka ini juga bisa mencetuskan gagal ginjal akut juga ya. Kronik pun juga bisa sebenarnya ya. Jadi ini penyebab-penyebabnya yang ini mungkin untuk supaya sedikit ada wawasan, oh ini ya penyebabnya itu banyak ternyata ya. Kadang bukan karena penyakit ginjalnya sendiri, ternyata karena kekurangan cairan yang berat juga bisa menyebabkan gagal ginjal ya. Ini kalau ini gagal ginjal kronik ya, ini gambarnya lucu ya, ini menurut saya lucu, tapi akhirnya mudah diingat. Oh, kalau ini stadium yang 1, ini 2, 3, 4, 5. Ini coba saya ingin memperlihatkan ini ya. Ini gambar betapa ginjal kita itu kalau sudah ada penurunan fungsi ginjal pun dia masih belum timbul gejala klinis yang berat ya. Contohnya ini. Ini fungsi ginjalnya masih bagus. Normalnya kalau anak di atas 1 tahun itu 90 ml per menit per menit. Makanya kalau kontrol biasanya ke poli anak kita selalu ukur, oh ini tinggi badannya berapa, kreatininnya berapa, karena untuk melihat fungsi ginjal atau laju filtrasi glomerus atau GFR ini kita harus
melihat kalau pada anak-anak kita harus melihat tinggi badannya. Selain serum kreatininnya, nilai kreatininnya. Mungkin memang agak lebih ribet dibandingkan kita menentukan fungsi ginjal pada pasien-pasien dewasa. Nah, kalau masih fungsi ginjalnya masih di atas 90, maka kita terapi. Biasanya dokter akan mengobati penyakit dasarnya. Apa sih penyakit dasarnya? Misalkan sindrom nefrotik, ya diobati sindrom nefrotiknya. Apa sih sebabnya? Infeksi saluran kemih berulang, ya diobati infeksi saluran kemihnya berulang. Kemudian yang stadium 2 ini wajahnya sudah tidak tersenyum lagi ya. Kalau ini masih senyum-senyum dia. Kalau ini sudah mulai jutek, ya mulai jutek. Ya ini fungsi ginjalnya biasanya sudah turun, tapi masih di atas 60 sampai 89. Di sini dokter sudah mulai hati-hati, ya. Makanya harus kontrol setiap 1 bulan sekali itu untuk mengevaluasi, memonitoring selain klinisnya, dilihat tensinya, dilihat pucat apa enggak. Kita harus juga melihat fungsi ginjalnya. Ada penurunan enggak, kemudian serum elektrolit, asam basa, biasanya kan juga kita periksa ya. Intinya kalau ada gagal ginjal, kita harus ngecek fungsi ginjal tadi loh, yang ada 5 fungsi ginjal tadi ini, dia bekerja dengan, ada kelainan nggak di fungsi ginjal. Kalau ada kelainan, di poin-poin yang mana, itu yang harus kita cek. Selalu kita cek. Nah ini yang stadium 3, ini fungsi ginjalnya mulai sudah turun. Biasanya ini sudah mulai ada gejala klinis tetapi sangat ringan dan biasanya tidak membuat orang tua membawa anaknya ke dokter. Karena biasanya sangat ringan dan dikiranya mungkin anaknya biasanya gejalanya lemes-lemes, agak pucat tetapi dikiranya mungkin hanya lemes-lemes saja, bukan penyakit yang berat, sehingga masih jarang ya orang tua itu membawa ke dokter karena keluhan lemes-lemes tok gitu kan, jarang ya. Padahal kalau itu memang penyebabnya kelainan ginjal, fungsi ginjal biasanya sudah turun di bawah 60. Ya, ini wajahnya sudah semakin serem ya. Nah, ini yang sering datang ke rumah sakit ini masih yang mulai stadium 4 ini ya, kalau gagal ginjal ini ya. Kalau di sini kita fungsi ginjalnya sudah mulai turun banyak, ini di sini dokter sudah biasanya sudah konseling ke keluarga bahwa kita harus siap-siap untuk cuci darah ya. Meskipun dokter akan tetap mengusahakan pasien tetap berada di stadium 4 selama mungkin ya, supaya tidak jatuh cepat ke stadium 5 yang akhirnya membutuhkan cuci darah. Kalau sudah stadium 5 gini ya enggak bisa apa-apa. Apalagi kalau datang sudah stadium 5, obatnya cuma 2 ini ya. Enggak ada yang enggak bisa, ginjal itu kalau sudah rusak enggak bisa memperbaiki diri sendiri seperti sel kulit kita. Kalau rusak ya. Nah, pada anak penyebabnya terbanyak itu memang kelainan bawaan ya. Kelainan bawaan ini banyak seperti ginjalnya cuma 1 atau hipoplasi ginjal, jadi ginjalnya satunya kecil, satunya normal, atau juga kelainan di saluran kemih, yaitu juga sering ya yang kita dapatkan yang dirawat di sini juga. Kemudian yang kedua adalah peradangan ginjal. Peradangan ginjal itu ya contohnya bisa karena post infeksi kuman, streptococcus yang sering, atau sekunder karena lupus, nefritis, itu yang paling sering ya pada anak-anak itu yang kita dapatkan seperti itu. Kemudian kapan sih kita curiga gagal ginjal pada anak? Ya, kapan hati-hati. Kita harus hati-hati. Anak kita ini kemungkinan besar punya faktor risiko untuk gagal ginjal. Yang pertama, anak dengan dehidrasi berat. Jadi kalau punya anak, jika kita lihat pasien ada muntah, ada diare sampai dehidrasi berat, hati-hati, kita benar-benar harus jangan lupa cek fungsi ginjalnya. Ya, kalau orang tua hati-hati, dehidrasi yang berat itu bisa menyebabkan gagal ginjal akut yang sampai membutuhkan cuci darah. Atau anak-anak dengan penyakit ginjal akut yang keluarnya apa biasanya? Buang air kecil warnanya merah. Ya, ini yang sering sekali ya kalau datang ke poli, keluhan ini yang paling sering yang saya dapatkan ini ya. Buang air kecilnya berwarna merah atau bengkak seluruh tubuh, bengkak matanya atau seluruh tubuh, bengkak di perut, itu kita kan harus waspada. Ini adalah suatu penyakit ginjal, bisa akut bisa kronik. Tetapi kalau yang kondisinya akut, kita benar-benar harus curiga kemungkinan ada gagal ginjal akut. Atau yang ketiga, anak dengan kondisi sakit kritis disertai kegagalan multi organ. Contohnya itu apa? Anak-anak yang dirawat di ruang intensif, di ICU, anak-anak yang shock, anak-anak yang mengalami infeksi berat, itu juga rentan terjadi gagal ginjal yang akut.
Atau yang ini, yang sering kita dapatkan di ruang, kalau di sini di ruang Hadijah ya, beberapa kali dapat kayak pasien gini ya, bayi yang baru lahir dengan oliguri atau anuri. Normalnya bayi baru lahir itu harus buang air kecil 24 jam sampai dengan 24 jam setelah lahir. Kalau setelah 24 jam dia belum buang air kecil, belum kencing, kita harus curiga kemungkinan gagal ginjal akut. Ya, tetap harus kita curigai sampai kita betul-betul menyingkirkan kemungkinan itu. Ya. Nah ini gejalanya ya, gejalanya itu ini kalau orang tuanya aware atau benar-benar waspada itu memang sering kali juga yang datang ke poli keluarnya ini. Dok, anak saya kok pipisnya berkurang ya? Terakhir pipis tadi pagi, misalnya datang ke poli malam, terakhir pipis itu tadi pagi dok, kita harus hati-hati. Salah satu gejala gagal ginjal akut adalah penurunan produksi urin atau urinnya berkurang. Kemudian bengkak seluruh tubuh. Kalau sudah berat ini ya, terjadi gangguan kesadaran. Kenapa? Mungkin ginjalnya sudah nggak bisa berfungsi dengan baik, maka tidak bisa membuang racun-racun yang harus dikeluarkan dari tubuh, sehingga menumpuk menyebabkan apa namanya kalau misalkan kadar ureumnya meningkat di dalam tubuh itu biasanya bisa menyebabkan terjadinya namanya penurunan kesadaran atau bahasa medisnya kita sebutnya ensefalopati. Sampai nggak sadar sampai koma. Nah, kejang kalau pada gagal ginjal akut ini penyebabnya banyak. Yang pertama bisa karena tensinya yang tinggi. Ingat, tadi ginjal salah satunya menjaga supaya tekanan darah itu normal. Atau yang kedua karena ureumnya yang tinggi. Nggak bisa, ginjal tidak bisa membuang zat yang harusnya dibuang oleh tubuh. Kemudian mual, muntah ini bisa karena ureum yang tinggi. Kemudian anemia, tadi sudah saya jelaskan, karena ginjal salah satunya mengatur produksi sel darah merah. Nah, sesak napas ini karena ginjal nggak bisa membuang cairan. Ya, salah satu fungsi ginjal tadi kan menjaga keseimbangan cairan. Jika ginjal tidak bisa mengeluarkan cairan, urinnya berkurang, maka cairan akan numpuk di paru, terjadi sesak napas pasiennya. Ya, misalnya kalau sudah berat seperti itu. Kalau ini adalah gejala gagal ginjal kronik, ini mungkin sekedar tahu aja ya bahwa ini berdasarkan stadiumnya yang sudah ada gambarnya tadi ya. Hampir sama gejalanya sama dengan gagal ginjal akut. Intinya gejala gagal ginjal itu baik akut maupun kronik ya, gejala yang berkaitan dengan fungsi-fungsi ginjal tadi. Ya. Kalau ada gagal ginjal terus harus bagaimana? Ya, jadi prinsipnya sebagai orang tua, kalau kita mengenali, bisa mendeteksi dini kemungkinan, oh anak saya kok tiba-tiba kok bengkak ya matanya, atau seluruh tubuhnya bengkak, atau pipisnya berkurang, atau ada buih pada pipisnya, pada kencingnya, atau kencingnya berwarna merah, itu harus segera dibawa ke rumah sakit. Karena itu sebenarnya merupakan tanda peringatan atau warning sign bahwa ada sesuatu di ginjalnya. Sebenarnya kalau belum berat ya, artinya gejalanya itu masih bisa dilakukan terapi konservatif. Terapi konservatif itu apa? Dokter akan berusaha menormalkan kegagalan fungsi tadi. Jadi yang fungsi-fungsi ginjal yang ada banyak tadi dinormalkan. Makanya dicek elektrolit, dicek asam basa, kemudian dicek hemoglobinnya, dicek tekanan darahnya. Kalau ada tekanan darah tinggi ya diturunkan. Artinya kalau itu masih belum terlambat, kita masih bisa melakukan terapi konservatif. Tetapi pada pasien-pasien yang kita sudah tidak bisa melakukan terapi konservatif atau datang sudah dalam kondisi yang berat, ya terpaksa kita lakukan cuci darah atau hemodialisis. Biasanya kalau hemodialisis, kalau pada yang gagal ginjal akut, ini tidak lama kita lakukan. Banyak pasien yang sudah selesai gagal ginjal akutnya, maka dia juga sudah selesai cuci darahnya tidak berkepanjangan. Tetapi kalau pasien ini gagal ginjalnya sifatnya kronik sudah lama, harus dilakukan cuci darah seumur hidup. Biasanya kalau pada anak-anak itu kita pilih cuci darah lewat perut yang disebut dengan peritoneal dialisis. Dan terapinya yang paling bagus sebenarnya kalau terapi gagal ginjal itu ya cangkok ginjal. Hanya saja cangkok ginjal itu kan butuh donor. Ya, biasanya yang kesulitan di Indonesia itu donor ya. Karena kalau pada anak sendiri mungkin yang agak berbeda dengan dewasa, kalau pada transplantasi atau cangkok ginjal pada anak, kita masih menyarankan sekali sumber donornya itu adalah dari yang related, artinya yang punya hubungan darah. Dan
pasien atau anak yang gagal ginjal, baik gagal ginjal terutama yang kronik, jangan lupa ini kenapa saya tekankan di sini harus tetap dilakukan imunisasi jika tidak ada kontraindikasi yang absolut ya. Ya ini ya pasiennya dicuci darah seperti ini. Kalau yang ini gambar salah satunya cuci darah lewat perut. Nah ini cangkok ginjal ya. Ini slogan yang saya tulis di sini ya. Little family with share kidney. Jadi mungkin ya maksudnya Allah menciptakan memberikan kita 2 buah ginjal itu supaya kita bisa berbagi. Maksudnya seperti itu ya. Supaya bisa berbagi terutama dengan anggota keluarga. Tetapi ya jangan sampai ada anggota keluarga kita yang menderita gagal ginjal. Hanya saja benar-benar kita ini diberikan anugerah yang besar dengan diberikan oleh Allah 2 buah ginjal ini ya. Makanya harus benar-benar dijaga. Kemudian bagaimana mencegah gagal ginjal pada anak? Yang pertama antenatal care. Antenatal care itu periksa ini pencegahan mulai dari saat di dalam kandungan. Jadi memang seorang ibu hamil harus rutin kontrol ke dokter spesialis kandungan. Supaya apa? Supaya kalau ada kelainan ginjal di dalam pada janinnya akan diketahui lebih awal sehingga akan ada penata laksanaan dan deteksi secara dini pada saat bayi itu belum lahir maupun pada setelah lahir. Kemudian jangan lupa screening status kesehatan bayi. Ini harus meskipun sebenarnya yang betul itu ya meskipun anak kita sehat, setiap 3 bulan sekali tetap kita bawa ke dokter anak supaya dilihat status kesehatannya. Cek status gizi secara rutin. Sehingga pada saat periksa ke dokter anak, selain status gizi, juga pasti akan dilakukan pemeriksaan fisik oleh dokter. Dan yang kelima ini ya, periksa urin dan tekanan darah pada anak. Sebenarnya kalau anak di atas 3 tahun itu wajib dilakukan cek tekanan darah setiap berobat ke dokter. Ya, kenapa? Supaya bisa mendeteksi secara dini adanya gangguan ginjal pada anak. Jadi untuk deteksi dini kelainan ginjal pada anak itu bisa dengan 2 ini yang mudah ya. Dengan dicek urin, biasanya di sekolah-sekolah itu, ini pengalaman saya pada saat saya fellow di Jepang itu ya, jadi di sekolah-sekolah di Jepang itu sudah rutin sekali namanya screening lewat urin. Jadi itu sudah sangat rutin dan itu hal yang sudah biasa dilakukan. Dari situ biasanya akan terscreening, oh tiba-tiba ada anak yang proteinuria, jadi ada protein dalam urinnya, ada darah dalam urinnya. Anak-anak yang seperti ini baru sama gurunya akan dirujuk sama dokter sekolahnya dirujuk ke rumah sakit. Jadi mereka seperti itu sehingga tidak ada katanya penyakit ginjal yang datang dengan terlambat itu sangat jarang. Kenapa? Sejak mulai dari TK itu sudah rutin dilakukan screening lewat urin dan juga tekanan darah. Ya ini sebenarnya beberapa kali untuk tim kita dari RSSI itu juga pernah melakukan screening di sekolahan seperti ini. Cuma ya memang itu yang memang harus lebih digalakkan untuk mencegah atau mendeteksi secara dini adanya gangguan ginjal pada anak. Kemudian jika dilakukan pemeriksaan spesifik bila ditemukan kelainan pada ginjal dan saluran kemih. Jadi deteksi dini ini sebenarnya kan hal yang mudah ya. Hal yang mudah dan memang membutuhkan kerjasama selain oleh dokter, juga tentu sajanya orang tua. Ya. Kemudian ya ini bagaimana menjaga ginjal kita agar tetap sehat, ya ini ya ginjal tadi. Ya. Kita benar-benar harus menjaga ginjal kita tetap sehat. Dengan apa? Ya ini, memberikan cukup air tiap hari. Jangan sampai dehidrasi. Kenapa? Ginjal ini sangat suka air. Ya sangat suka air ya. Tetapi air ini maksudnya ya mineral water ya, air putih ya sebaiknya ya. Nanti ternyata air soda ya jangan ya. Atau air yang banyak mengandung elektrolit itu juga tidak baik. Artinya tidak baik karena kita tidak bisa mengukur apakah kadar elektrolit yang ada di dalam air-air kemasan yang ada elektrolitnya itu sudah sesuai dengan kebutuhan kita atau tidak ya. Jadi hati-hati sekali terutama yang anak-anak. Hindari makanan yang terlalu banyak garam ya karena salah satunya garam itu bisa menyebabkan penimbunan cairan juga ya dengan terjadi peningkatan tekanan darah. Hati-hati ya. Yang tidak punya sakit ginjal harus seperti ini, apalagi yang sudah punya penyakit dasar sakit ginjal harus ekstra menjaga. Kemudian hindari makanan mengandung banyak gula, hindari minuman soft drink nih ya. Siapa yang suka minum soft drink ya, soft drink itu ya minuman-minuman kemasan itu ya. Itu tolong
kurangi atau bahkan ya sudah tidak perlulah kalau anak-anak itu lebih baik susu sama minum air putih ya. Banyak makan buah dan sayur. Tetapi ini hati-hati kalau anak-anak dengan penurunan fungsi ginjal yang berat, tidak semua buah boleh dimakan. Buah-buah yang mengandung banyak kalium itu harus dihindari. Aktif bugar, olahraga bro ya ini ya maksudnya ya olahraga kalau anak-anak kalau pas pandemi ini kayaknya olahraganya berkurang ya. Jadi sebenarnya untuk bukti rasa cinta kasih kita ke ginjal kita ini salah satunya ya aktif berolahraga ya. Ya ini semoga kita semua yang hadir pada sore hari ini ya yang tidak rajin olahraga ya termasuk saya ya mungkin ya itu setelah itu lebih menyadari bahwa oh ternyata olahraga ini fungsinya banyak ya salah satunya adalah menjaga kesehatan ginjal. Jangan merokok ya ini terutama ya rokok ini kan banyak mengandung racun kan semakin banyak zat yang masuk ke dalam tubuh kita semakin berat ginjal akan bekerja. Kalau banyak zat-zat racun seperti ini tentu saja akan merugikan ginjal kita ya. Ya, kemudian jangan minum obat tanpa petunjuk dokter ya. Ini tolong dicermati juga bahwa tidak semua obat itu jadi terutama ini obat-obat yang ada di warung atau obat-obat yang bisa dibeli bebas. Ini tidak boleh sebenarnya ya. Ya ini kelemahannya di Indonesia masih banyak sekali obat yang harusnya hanya dengan resep dokter tapi bisa dibeli dengan bebas. Padahal kita ini benar-benar harus hati-hati minum obat tidak boleh sembarangan dan sebaiknya tetap harus dengan petunjuk dokter. Jadi kesimpulannya apa pada sharing saya sore hari ini ya? Pertama ini, kita tahu ginjal kita ini adalah silent organ ya, organ yang sabar ya. Ya mungkin seperti saya ya sabar ya. Yang ini apa namanya? Berperan penting dalam menjaga kesehatan kita ya. Yang harus kita yang harus kita ingat adalah bahwa angka kejadian gagal ginjal pada anak ini juga semakin tinggi dan mengintai kesehatan anak-anak bahkan yang cuci darah pun angkanya semakin hari semakin meningkat ya jumlahnya berdasarkan data dari Perhimpunan Nefrologi Anak Indonesia pun jumlahnya semakin meningkat pasien-pasien yang membutuhkan cuci darah selamanya atau seumur hidup. Jadi gagal ginjal tadi yang sudah saya sampaikan ada yang akut dan ada yang kronik. Yang akut ini biasanya kalau butuh cuci darah dia tidak berlangsung lama, bisa kita lepas cuci darahnya. Tapi yang kronik ini yang jadi masalah karena akan menimbulkan banyak permasalahan bukan hanya kesehatan tapi biasanya juga pediatri sosialnya ini sangat dominan ya karena ini pasien kronik yang membutuhkan cuci darah yang seumur hidup biasanya kalau orang tuanya tidak sabaran wah ya kasihan anaknya juga ini. Jadi sangat masalahnya sangat kompleks anak-anak dengan gagal ginjal ini. Sehingga supaya tidak terjadi hal seperti ini, tidak ada gagal ginjal akut dan kronik, maka penting untuk mencegah terjadinya gagal ginjal dan menjaga ginjal kita tetap sehat seperti tips-tips yang di slide sebelumnya tadi. Ya ini adalah slide jadi hari ini kita memperingati Hari Ginjal Sedunia. Tema Hari Ginjal Sedunia pada tahun ini, jadi setiap tahun tema Hari Ginjal itu berubah-ubah. Pada tahun ini temanya adalah hidup berkualitas dengan penyakit ginjal. Artinya apa? Anak-anak dengan penyakit ginjal, yang sudah sakit ginjal, yang biasanya sudah mulai bosan minum obat, sudah kadang itu bosan terus akhirnya menarik diri tidak mau beraktivitas dengan teman-temannya. Tidak boleh seperti itu. Artinya penyakit ginjal ini bukan akhir dari segalanya. Kita harus tetap semangat dan tetap hidup berkualitas meskipun dengan penyakit ginjal. Jadi mungkin itu ya karena waktunya tidak banyak. Mohon maaf kalau saya presentasinya terlalu cepat supaya nanti kita bisa diskusi lebih lama. Ya, terima kasih atas kesempatannya.